Pledoi Pembayun. 1. Aku Pembayun, ayahku Gunung Merapi, ibuku Laut Jawa. Aku lahir dalam istana sebagai seorang putri. Sejak kecil aku dilatih menari. Maka gerak mendak yang diajarkan agar aku bisa mandah dalam tindakan. Biar paham gejolak kebun dan Merapi, biar tangkas menangkap gerak ombak lautan. Sebagai seorang penari aku teruji memainkan gerak bidadari, memindah matahari masuk ke dalam cepuri. Sebagai seorang wanita, aku tangkas memainkan senjata, apalagi terlibat urusan negara. Tapi bagaimana aku harus bersikap dalam himpitan beban persoalan pada pilihan pelik yang harus kutangguhkan? Tangan kanan megang tombak, tangan kiri memegang batu. Tapi di balik semua itu adalah urusan negara. Kekuasaan dan kebesaran kerajaan adalah ujung pangkalnya. Lantas kepada siapa aku mesti mengadu agar semua bisa mendengar jeritanku? Chapter 2. Aku Pembayun, penari berpanggang jalanan, menyapa tepian kali, menyusur bukit kapur. Menanggung beban negara menjadi senopati sesungguhnya. Aku lepas wewangian mawar, ku basuh tubuhku dengan air sendang, ku lepas baju kebesaran biar tubuhku akrab dengan alam. Dari dusun ke dusun, rampak suara gamelan, mencipta suasana mengiringi ketika aku kibar. Aku berlenggang di tengah kerumunan orang, layaknya bidadari turun dari gumpalan mega. Tarianku menebar pesona di tengah arena. Dalam satu tarikan napasku, aku rasakan jatuhnya sambur ke tanah dan menghembaskan napas laki-laki yang panasnya melebihi api. Dalam satu putaran kaki, aku tangkap lelah seorang lelaki. Keringatnya semerbak menyerbuti hutan jati. Aromanya kuat sampai keluar batas negeri. Ia mangir, laki-laki penjaga sungai. Kekar tubuhnya menampakkan kejantanan. Sorot matanya tajam mengandung kekuatan. Senyumnya hadir menyimpan kesabaran. Sebagai seorang penari, aku wanita sempurna. Tarianku geliat samudra yang menggelegak menanggapi hangatnya mentari. Tarianku adalah gejolak jiwa, seperti asap magma mengepulkan asap ke udara. Oh, hanya lelaki itulah yang menyimpan badai, sehingga tarianku lemah gemulai. Bukan ingkar namanya, seperti yang ayahanda tuduhkan jika sampur kutambatkan di dusun Mangiran. Karena hanya di dusun Mangir, keteduhanku terasa hadir. Di perdikan Mangir Wonoboyo, tanah perdikan yang subur makmur, adem ayem Kertora Harjo. Di utara, Bukit Kapur ditumbuhi pohon-pohon jambu, tempat yang damai bagi aneka satwa berjumbu. Di barat, Sungai Progo tampak membentang, airnya mengalir sepanjang musim. Tenang dalam kedamaian, berbeda dengan suasana di istana. Panasnya begitu menyengat hingga ke atap-atapnya, membuat gerah semua penghuninya, sehingga burung-burung pun enggan bersarang pula. Jika ayahanda setuju, izinkan aku memilih lakiku, dan Mangir adalah pilihanku. Sebagai laki-laki dia setia, bijaksana dan perkasa. Sebagai anak turun Wonoboyo, dia dari garis keturunan Brawijaya. Ia menjaga tanah perdikan, ribuan garu tanah ia genggam. Di timur, dusun Keringinan berbatas dengan wilayah Mataram, hingga Candi Mulyo ke selatan menyusur Sanden hingga Pantai Serandaan. Ia tanami juga bukit-bukit kapur di utara sebagai tanda batas perdikat pula. Ia lagi-lagi bersahaja. Rumah yang dihuninya cukup bangunan dari batu bata. Kebun di sekitarnya ditanami ribuan pohon kelapa, dan buahnya adalah milik siapa saja. Sebagai anak Wonoboyo, ia suka bersemedi di Pandan Simo. Wajar jika dia sakti. Tombak yang dipegangnya adalah lidah api, ular yang melingkari Gunung Merapi. Maka ia dihormati oleh rakyatnya. Sebagaimana matahari dan bumi, ia tahu persoalan para petani, hingga rakyat ikhlas memberi bulu bukti. Ia seperti menyimpan bulan di keningnya.
mengerti kegelapan, dan ia setia menjaganya. Ia tangguh sebagai petani. Sebagaimana leluhur kita, air dan udara, bumi dan matahari sebagai tempat untuk merebahkan diri. Kapser 3. Aku pembayun, ayahku gunung Merapi, ibuku laut Jawa. Akulah senopati sesungguhnya. Sebagai seorang putri, aku diutus oleh ayahanda untuk bertemu dengan petani dan salah satunya sang pemberani. Dalam setiap aku bertemu, rakyat selalu menyatakan rindu bertemu dengan putri istana, wakil dari Mataram yang kuasa. Aku bersama Mamir, lelakiku, menyusul kampung ke utara, meninggalkan tanah perdikan Manokwari menuju ke istana. Dari Kesikan ke Bantul Karang ada banyak yang bisa aku temui. Aku masuki dusun Wonoketawang, tempat aku menerawang apakah aku harus pulang atau keinginan itu aku redam. Sebelum sampai di dusun Litikan ke timur, aku seberangi Sungai Jode. Airnya yang bening sejuk mengalir. Aku bersama Mamir, lelakiku, menyusul kampung ke utara, meninggalkan tanah perdikan Wonoketawang menuju istana. Aku kembali, perempuan yang dianggap lemah di dalam urusan menata negara. Dari perjalanan ini aku bisa mengerti kebutuhan rakyat sejati adalah kehidupan yang aman dan damai. Ku telusuri dusun demi dusun, menyebut matahari hingga mendekap malam, menjaga suara hantu dan kepak kelelawar, sampai terdengar cericit burung pagi hari. Suara-suara yang indah, tetapi harus ditafsirkan bahwa sesungguhnya rakyat hanya butuh perhatian, kesejahteraan dan aman dari segala gangguan. Ia Mangir suamiku menjadi agak ragu ketika aku bertemu ayahku. Sebagai seorang hamba, hanya ada sembah bekti kepada istana. Tetapi sebagai seorang mantu, sehimpun suara menjadi gagap. Sesungguhnya ia, Mangir, bukanlah seorang pemberontak. Hanya karena dianggap salah memilah hasil bumi, dia menjadi musuh bagi negara. Apa salah Mangir jika ia membagi harta dengan rakyatnya yang setiap hari ia temui dalam kemiskinan yang sejati? Rakyat tidak semua hidup cukup, hanya yang bisa bicara dan dekat dengan raja. Ia dapat menumpuk harta, menyisihkan bulu bekti ditaruh di rumah sendiri, minta tanda kasih sang raja, masuk ke dalam lekuk jaritnya sendiri. Perilaku itu merasuk di seluruh negeri, maka ia Mangir menolak segala bentuk upeti. Seharusnya negaralah yang memberi, bukan diberi, agar rakyat sentosa dan mandiri. Keempat, tapi mengapa ia mesti dieksekusi sebelum ia menyatakan diri menyerah dan pasrah kepada Mataram dengan segala sembah bekti? Hujan dan badai di luar istana adalah pertanda sesungguhnya jika kita belum sepenuhnya menempatkan jiwa di dalam mengatur urusan negara. Seharusnya ikrar pernyataan adalah keikhlasan sebagai landasan utama dalam setiap keputusan, bukan menempatkan amarah sebagai pilihan. Kilat dan petir membawa kabar dari langit. Ia Mangir dalam situasi terjepit. Mau melawan, ia hadapi mertua. Mau berontak, ia tak kuasa. Tetapi mengapa pula di tempat itu ada batu hitam di depan istana? Ayah menerima sembah bekti sesungguhnya. Oh Gusti Pangeran yang agung kang aku jagat, hanyutkan air mataku ke muara laut Jawa, agar dukaku tumpah di sana, atau lontarkan aku lewat kebun dan magma, agar tuntas segala derita. Apa arti sebuah bahagia jika wujud yang sebenarnya sudah tersita? Suamiku mati sebelum usia isi rahimku sampai waktunya. Oh Jabang bayi, mengapa kau menjadi papa ketika engkau belum paham dosa? Lantas bagaimana nanti aku menjawabnya jika ia lahir tanpa ayahnya? Bagaimana pula jika ia bertanya, di mana wujud rupa sosok ayahnya? Diam, tentu bukan jawaban seorang ibu yang bijaksana. Apabila berkata jujur, aku takut jika dendam nantinya yang tertabur. Oh, aku pembayun yang sengsara, ditelikung oleh persoalan negara. Oh ibu aku, apakah salah jika aku terlahir sebagai seorang wanita yang mengandung anak dari seorang musuh negara? Sedangkan ayah mengutusku seperti seorang senopati maju ke medan tempur menemui seteru.
mengawal negara dengan segala kekuatanku. Oh, ibu ratu, sebagai wanita penghuni istana, ibu pernah bercerita bagaimana kebahagiaannya ayahanda ketika menanti kelahiran putranya. Laki-laki, perempuan sama saja. Ayah resah, keris di asa. Apakah itu cukup menawar gelisah? Bukankah kita anak cucu penangkap petir? Mengapa mesti takut kepada makhluk? Memilih jalan perang, tentu rakyat menjadi korban. Mengapa tidak milih jalan yang lebih aman agar rakyat hidup dalam kedamaian? Sebagai penguasa Mataram, ayahanda dipinjami kekuasaan dewa. Hukum harus dipelihara memuliakan manusia, adil dan membawakan budi luhur mulia, bukan dengan memukul kentongan tanda bahaya, agar semua rakyat sedia tunduk datang ke istana. Aku masih percaya pada kekuatan cinta dan kasih sayang, bukan pada ancaman. Mengolah wibawa sebagai kekuatan lebih indah daripada menghias ribuan mata pedang. Demi menjaga Mataram ini menjadi negeri yang tentram di bumi. Tetapi mengapa para penjaga istana ikut pula curiga, siap dengan segala aneka senjata di gerbang istana, padahal aku pulang ke rumah sendiri, datang bersama suami. Mereka minta pula senjata kiai baru miliknya, dan dia serahkan pula kepada pengawal raja, karena dia sadar bukan tombak itu senjata sebenarnya. Pada bayi di perutku adalah kesaktiannya. Tapi mengapa mesti dieksekusi di depan mataku sendiri, di kaki ayahanda pula? Batu itu terbentur di keningnya. Oh, darah mengalir di kening Mahir. Oh, beban berat ini seberat tarian tanpa sejati kaki dan tangan sulit diangkat. Remuk lunglai tubuh ini. Chapter 5. Langsung itu kesel deh. Yang tak pernah ku mengerti mengapa Mangir dihukum sebegitu rupa. Jika ia sudah mati, mengapa jasadnya pun masih juga diadili? Bukankah hukum itu diukur dari tindakan? Itu menurut hukum aturan yang harus ditegakkan, bukan pada jasad yang sudah membujur diam. Ia sudah menjadi milik alam. Jika Mangir salah, sudah cukup nyawa tebusannya, bukan membagi jasadnya dengan batas pada hukumnya. Hukum Tuhan adalah mengukur tindakan, jalan baik yang ia kerjakan, pada niat dan syahadat yang ia sujudkan. Ia Mangir, lelakiku, mati di batu dan batu, menemu waktu kita akan bertemu. Ia seperti malam, seperti kelam, mendekat tengara mengukur subuh, teduh dan dekat. Larut dalam waktu, aku menunggu malam kelam di keningku sujud dalam kerubu. Ia Mangir, lelakiku, anak cucu Mangir yang tersimpan di Chapter 6. Maka biar seperti gugur Mangir, aku harus segera menyingkir. Oh, aku kembali yang papa, wanita yang ditimpa bencana, menimang bayi di perut tanpa lelaki sebagai penjaganya, menyisir kota gede ke timur sampai batas Kalimupa yang mengalir jauhnya berkilo. Aku sampai dusun Karanglo. Kusiapkan tempat berbaring dari tikar pandan, tempat merebahkan diri dalam kelelahan. Kusiapkan pula untuk anakku pitik tulak warna putih hitam, agar hidupnya nanti dijaga oleh alam. Ku pelihara juga burung perkutut dan kutanam pohon ceruk agar hidup anakku kokoh hidup. Duh jabang bayi, anggaran aku lama. Engkau adalah cucu penganahan, pendiri tahta Mataram, Raden Rangga namanya. Nama keluarga Mataram seperti ibu. Tapi biar ku panggil kau Mangir, agar semangat ayahmu tetap hangat dan selalu mengalir. Maka aku ajari kamu dengan berbagai bekal ilmu agar kau menjadi seorang kesatria, sebagaimana ayahmu Mangir yang perkasa. Laku, padet, dan wilatin gending, agar engkau paham berubahnya cuaca dan arah angin. Greget sengguh ramingkuk, agar engkau menjadi lelaki tangguh. Sebagai laki-laki, anakku terampil mengendalikan Turonggo seperti ayahnya. Dia sebagai laki-laki yang teguh menjaga tubuhnya tegap dan utuh. Aku prihatin yang aku lakukan, ia juga turut merasakan, mengasah batin dalam hening, menjaga hatinya biar selalu hening.
Rangga anak Mangir, darah Mataram yang mengalir seperti sungai bening sampai ke muara laut tanah dan laut. Sesi 7. Oh Rangga anak Mangir, ia tunggangi kuda jantan dari Merapi, muncul di balik 1000 gunung, menuruni tebing, menyusuri bukit dengan tangkas yang berlalu di atas pelahan. Ia lewati telatah Giring, Pleret, dan Bumikerto ke utara hingga mendekati istana. Ia anak Mangir, Joko Untung orang menyebutnya. Nama samaran bocah dusun Gelaran, saktinya menepi para paman. Ia telusuri dusun demi dusun mencari jejak ayahnya dalam usia menjelang senja. Rangga mencari jati dirinya. Anak-anak seusianya saling kelahi, begitu cara menjadi seorang laki-laki. Raden Rembo terkenal sakti, maka seluruh pemuda di setiap dusun pernah menjadi uji nyali teknik bela diri. Sepak terjang Raden Rembo tersiar sampai ke istana. Anak laki-laki yang tunggal dan andal bisa menjadi sebuah ancaman. Anak lelaki yang kukuh, anak lelaki yang teguh, anak Mangir Wonoboyo dari keturunan Brawijaya. Ia Rangga, anak Mangir Wonoboyo, ibunya seorang putri Mataram, ayahnya penguasa tanah ketiga. Kubur ayahnya dibagi dua, satu bagian di dalam pagar istana, satu bagian yang lain di luar tembok. Usang Rangga. Chapter 8. Ronggo putra Mangir, pulanglah nak. Langit gulita itu tandanya akan datang mara bahaya dan badai akan segera tiba. Seperti mimpi buruk yang selalu membuat ibu terjaga atas nasib pahit yang menimpai. Bagian ke-9. Ayah, aku pembayun, ayahku Gunung Merapi, ibuku Laut Jawa. Aku lahir dalam istana sebagai seorang putri. Sejak kecil aku diajari menjaga diri agar keturunanku kelak menjadi anak-anak yang mempunyai harga diri. Maka aku ajarkan pula Rangga anak Mangir sebagai seorang kesatria harus berani berkorban demi menjaga wibawa. Tapi apakah cukup nyawa suamiku sehingga istri dan anaknya pun dibunuh? Oh, aku membayang yang selalu ditimpa bencana. Penderitaanku tak usai rupanya. Rangga anakku Pralaya mati jatuh dari gunung Sengkerkuda yang terjerat rantai pada kakinya. Ia jatuh terpelanting dari pelangannya. Wahai anak cucu penangkap petir, apakah nasibku mesti putih? Sebagaimana aku anak turun, penderitaan selalu mengikuti hidupku. Kepada ayahanda aku masih percaya. Di wilayahnya pula anakku mati celaka. Apakah sesuatu yang disengaja? Apakah salah jika aku bertanya tentang nasib anakku, wahai sang raja? Sebagai wanita, sudah cukup kiranya pengorbananku terhadap raja. Tapi apa daya semua telah terpagari oleh kekuasaan yang kuatnya seperti baja besi. Apapun ledakan tangisku akan mampu menjelaskan persoalan ini. Seorang Rangga adalah gelisah anak muda. Wajar jika masih suka menimang kesaktiannya. Apakah bocah seusia itu dianggap seperti? Duh Gusti, dunia ini seperti akan segera berakhir. Cinta sesungguhnya sudah terkubur. Suami dan anak telah membujuk. Aku dituduh pula sebagai wanita penuh tipu daya, meringkusmu dalam bungkus cinta. Anak-anak tidak tahu apa yang ada dalam benakku. Rasa rinduku pulang ke istana yang memaksa mengajak engkau ke sana. Bukan untuk menjerat, karena aku takut dilaknat. Duh Mangir lelakiku, sebagai seorang istri, kesetiaanku kepada suami adalah kesetiaan hidup bumi. Sebagaimana benih yang kau semai di rahimku, kujaga dengan segala harkat keperempuananku. Aku ingat pertama kali kita memutuskan berangkat. Sepertinya aku sudah mendapat isyarat. Sampai di sebelah barat dusun Paker, ingatkah nyanyian burung bertutur? Ia terdengar lama di telinga. Aku tahu engkau ragu, hanya pada desakan rasa rinduku engkau ikuti keinginanku. Apakah engkau ingat sesampai di dusun Depokan, engkau menyatakan cinta dengan segala kehormatan? Aku tahu engkau merasa terjepit segala persoalan seperti ini terus menghidup.
antara mengucapkan sembah bekti atau tanda menyerah dengan segala bukti. Engkau ingat, hanya pada bayi di perutku pula kita ikat semangat. Duh Mahir, aku adalah pertiwi, aku akan setia sebagai istri. Pada pelarianku pula wujudkan cintaku yang sebenarnya, menjaga anakmu lahir tumbuh sentosa. Tetapi nyatanya adalah bencana yang memburu nasib kita. Chapter ke-11. Oh, aku pembayun wanita yang mencari keadilan sebenarnya. Apakah tidak cukup laku dharmaku kepada negara sehingga hidup menjadi terlunta? Sebagai seorang wanita, aku sudah menjadi senopati mampu menjaga negara, menghentikan perang yang bakal merobohkan negara. Sebagai wanita, aku bisa menahannya segala kesakitan yang mendesak di dada. Apakah ini akan abdi sepanjang masa? Aku pembayun, aku perempuan, bukan hendak melawan. Tapi mengapa aku terus saja dipojokkan dengan segala tuduhan yang menyakitkan? Sebagai seorang istri, dituduhnya aku mengkhianati suami, menjeratnya seorang pelacur dengan menyamar menjadi seorang penari. Tentu ayah bisa merasakan betapa sakitnya hati. Tapi bagaimana jika aku menjelaskan kalau fitnah itu datang tak bertuan? Sebagai wanita, tuduhan itu adalah sandera. Lalu siapa lagi yang akan peduli dengan sosok wanita seperti aku ini? Aku paham dukungan paman juru mertani ketika ia berniat menyamar sebagai penari, karena niatku untuk menjaga konflik negara agar tak terjadi perang terbuka. Dan ayah ternyata tak mendukungku, bahkan menolak usulku, hanya karena aku perempuan tak layak masuk ke medan pertempuran. Dan ayah juga tahu, setelah Mahir menjadi menantu, diplomasiku tak menemui jalan buntu. Perang besar tak akan pernah terjadi lagi. Bukankah itu kehendak rakyat yang paling murni? Ya, aku tidak mengerti mengapa ketika aku datang bersama suamiku, ayah kukuh bahwa Mahir adalah musuh. Yang lebih menyakitkan pula, mengapa begitu mencium kaki untuk mengucap sembah bekti, Mahir dibunuh tanpa nurani. Oh, mengapa pula mesti di batu itu tempat setiap saat aku mengucap sembah bektiku? Dan yang tak aku juga pahami, mengapa ayah tega melibatkan alam, mengadili jasad suamiku yang sudah mati terpendam. Apakah ayah masih akan berkata semua adalah demi sebuah tahta? Apa itu sudah cukup membuat aman dan tentram di pikiran dalam pemerintahan sebuah negara? Atau memang cara negara untuk menjaga wibawa dan kekuasaan raja? Kalau begitu, apa artinya pula dharmaku untuk negara kalau tidak bisa menjamin ketentraman hidup rakyatnya? Di luar, orang-orang masih takut merumput, sebab kalau tak untung bisa jadi maut. Intrik-intrik masih saja berkembang, bahkan makin bertambah kejam. Bahwa Mahir adalah musuh negara, maka akarnya pun harus dicabut. Bukan aku lantas takut terhadap maut, tapi bagiku cara itu tidak patut. Atau memang ini taktik negara, biar rakyat tundukkan kepala. Aku ingat sejarah nenek moyang ketika ayah membunuh Arya Panangsang dengan kuda pulalah maut itu datang. Seperti nasib anakku Rangga yang malang. Oh, sakitnya diri ini, sakit pula negeri ini. Suamiku mati dibunuh, anakku pun mati terbunuh. Lantas, bagaimana nasibku nanti? Lalu, apakah aku bisa menjadi pembunuh pula? Toh, jika pun terpaksa, aku tak kuat melakukannya. Oh, aku pembayun yang sengsara. Pada negaralah hadirnya bencana yang memasung cintaku yang sebenarnya. Jotawang 1992-1993, Sorosutan 2011-2015. Pledoi Pembayun ditulis oleh Sigit Sukito, dimuat dalam sebuah buku judulnya Pledoi Pembayun, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jakarta. Ini dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dalam tulisan aksara Jawa, dan dalam bahasa Inggris. You not know, I not know. Yes, the English version is very funny, but okay, it's okay. For example, is the part 1 of Pledoi Pembayun.
I, Pembayun. Merapi Mountain is my father. Sea of Java is my mother. I was born in Sydney Place. As a little prince, science child, I used to dance. I don't know. Aku membaca sebagian yang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa juga ada, tapi nggak perlu saya baca ya. Silahkan teman-teman kalau ingin mencari bukunya, ini tidak dijual bebas, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Karena saya dapat ya tak baca ya, tak bacakan untuk semua teman-teman. Thank you sudah mengapresiasi. Sorry ini tidak persiapan, saya tidak olah nafas, olah jiwa untuk membacakan Pledoi Pembayun yang cukup berat ini karena puisi berbasis sejarah intuitif si penulisnya Sigit Sugito. Saya hanya membacakannya, tidak ada asumsi atau tidak ada keberpihakan saya secara personal terhadap apa yang ditulis oleh Mas Sigit Sugito. Saya membacakannya saja. Like that, rumah saya di Mangir. Sampai jumpa.